Dulu, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup seorang gadis bernama Asmara. Namanya seindah senyumnya, dan semua orang mengenalnya sebagai gadis yang patuh dan manis. Asmara bersahabat dengan Mimi sejak kecil. Rumah mereka saling berhadapan. Mereka tumbuh bersama, seperti kakak dan adik. Ayah ingin kau kenal dengan Raka, anak teman ayah. Orang baik, siapa tahu cocok. Kata sang ayah kepada Asmara. Asmara tak pernah membantah, tapi malam itu ada yang retak dalam dirinya. Ia tahu hatinya akan dikorbankan demi utang budi. Aku yang akan nikahin kamu lebih dulu, Asmara, ucap Rifki. Tapi Asmara tahu ayahnya tak akan pernah menyetujui. Cinta mereka tak punya tempat di dunia ini. Malam itu, Asmara menangis sendirian. Tak ada yang tahu hatinya remuk. Tak ada yang tahu ia sudah menyerah. Dalam sunyi, dia memilih jalan pintas. Seteguk racun dan semua harapannya menguap bersama napas terakhir. Ia tak menjerit, tak minta tolong. Ia hanya diam, dan tubuhnya pun membeku dalam keheningan malam. Keesokan paginya, jeritan sang ibu menggema di seluruh desa. Asmara tak bangun lagi. Asmara disemayamkan di tempat yang begitu dekat, tepat di depan rumah Mimi. Dan dari situlah kisah yang menyeramkan baru saja dimulai. Malam itu, Bapak Mimi terbangun. Suara aneh terdengar. Seperti suara pintu gerbang yang dibuka dan ditutup berulang kali. Karena penasaran, dia pun memberanikan diri untuk mengintipnya. Saat ia mengintip, tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak. Di sana, di depan gerbang makam, berdiri sosok mirip Asmara. Rambutnya terurai, tubuhnya diam. Hanya tangannya yang memainkan gagang gerbang itu. Bukan hanya satu orang yang melihat, Mas Dio juga bersaksi. Ia mendengar suara lirih, "Tolong, tolong saya." Dan saat ia menoleh, gadis itu menangis, tapi wajahnya tak bisa dilihat jelas. Abang Baso tak tahu kalau Asmara telah tiada. Ia mengira itu pelanggan lama. Tapi saat melihat wajahnya, ya Allah, wajah itu bukan lagi manusia. Setiap malam, Mimi hanya bisa memandang dari jendela. Dan setiap malam, gundukan makam itu seperti memanggilnya. Hari demi hari berlalu, berganti bulan, dan berganti tahun. Puluhan tahun berlalu, tapi jejak Asmara belum benar-benar hilang. Hari itu, cucu Mimi, Citra, datang berkunjung. Dan tak tahu bahwa malam yang menunggunya adalah awal dari mimpi buruk. Citra, cucuku, selamat datang.
Malam pertama, tubuh Citra mendadak tak bisa digerakkan. Nafasnya tercekat. Ada yang berdiri di belakangnya, tapi ia tak bisa menoleh. Malam kedua, kembali ia terbangun dalam ketakutan yang sama, seperti malam sebelumnya. Ada sesuatu atau seseorang berdiri sangat dekat, membisu, mengawasinya. Malam ketiga, sosok itu akhirnya menunjukkan wajahnya, baju merah, lidah menjulur, mata yang tidak punya kelopak, mulutnya penuh busa hitam, dan dia menatap lurus ke arah Citra. Citra menjerit. Mimi masuk, dan saat ia melihat ketakutan cucunya, ia tahu teror lama itu telah kembali. Dengan suara lirih, Mimi mulai menceritakan kisah lama tentang sahabat masa kecilnya, tentang gadis bernama Asmara, tentang cinta yang tak direstui. Pagi itu, mereka melangkah pelan, menyusuri jalan tanah yang sunyi. Dan di ujung jalur itu, sebuah nisan tua menunggu mereka. Mimi menyentuh nisan itu dengan tangan gemetar. Suaranya serak, "Neng, ini cucuku. Kalau kau masih ingin melihatnya, silakan. Tapi tolong, jangan menampakkan dirimu seperti itu lagi." Sambil bersimpuh mereka berdoa. Mereka menangis. Dan akhirnya mereka mengikhlaskan. Dan sejak hari itu, Asmara tak pernah menampakkan diri lagi pada Citra. Mungkin Asmara belum pernah benar-benar pergi, tapi sekarang ia tahu ada yang mendoakannya. Dan di antara dunia yang berbeda, sahabat lamanya masih mencintainya